Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi Al-Ghazali dengan NIM 2006057. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 5, yaitu terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, teori klasik, dan yang kedua, teori Marxis. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari pengantar ekonomi pembangunan. Baiklah, mari kita bahas yang pertama, yaitu teori klasik. Teori klasik atau bisa disebut aliran klasik muncul akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Pada umumnya, para ahli ekonomi yang mengemukakan teorinya pada sekitar abad itu dinamakan kaum klasik. Teori klasik adalah mereka yang mengemukakan teorinya sebelum tahun 1870-an. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Kaum klasik pada umumnya banyak membahas masalah-masalah mikroekonomi yang dalam perkembangan lebih lanjut oleh kaum neoklasik. Para ahli ekonomi klasik banyak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Teori klasik muncul pada saat terjadinya revolusi industri di Inggris, sehingga teori-teori mereka banyak diilhami dari keadaan tersebut. Dalam menganalisa mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi, kaum klasik menganalisa tentang yang pertama, sebab-sebab dari perkembangan ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, corak dari terjadinya proses pertumbuhan tersebut. Teori klasik dari golongan Adam Smith menerbitkan buku yang menjadi acuan bagi para ekonom dengan judul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, atau sering disebut dengan The Wealth of Nation. Buku ini menganalisa mengenai sebab akibat dari perkembangannya suatu negara. Menurut Adam Smith, kebijakan laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Kebijakan laissez-faire adalah suatu kebijakan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sistem seperti ini dinamakan juga sistem mekanisme pasar atau sistem pasar bebas. Beberapa pandangan dari Adam Smith, yaitu yang pertama, hukum alam. Adam Smith meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri, yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan itu demi keuntungannya sendiri. Setiap orang, jika dibiarkan bebas, akan berusaha memaksimalkan keuntungannya diri sendiri. Karena itu, jika semua orang dibiarkan bebas, akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri maupun perdagangan. Ia menganut paham bebas dan menganjurkan kebijakan pasar bebas dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Yang kedua, pembagian kerja. Menurut Adam Smith, dengan adanya pembagian kerja, maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan keterampilan kerja, menghemat waktu dalam memproduksi barang, dan penemuan-penemuan yang sangat menghemat tenaga kerja. Yang ketiga, proses akumulasi modal. Smith menekankan bahwa proses akumulasi modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Akumulasi modal merupakan syarat utama terjadinya proses pembangunan ekonomi. Sehingga permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Yang keempat, investasi. Menurut Smith, investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan keuntungan di masa depan tergantung pada iklim investasi pada hari ini.
dan pada keuntungan nyata. Keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. 5. Tingkat suku bunga. Apabila modal dalam perekonomian sudah berkembang, maka akan terjadi peningkatan kemakmuran yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penduduk. Sebaliknya, dalam kondisi ini tingkat suku bunga yang menurun akan mengakibatkan persediaan modal menjadi meningkat. Dengan tingkat suku bunga yang rendah, para tuan tanah atau pengusaha terpaksa meminjamkan uangnya dalam jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak bunga dengan maksud mempertahankan standar hidupnya. Jadi dengan menurunkan tingkat suku bunga, jumlah modal yang dipinjamkan akan meningkat. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan bersifat kumulatif. Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertahanan, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknis, meningkatkan penduduk, peluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Dalam keadaan maju ini, kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Dalam keadaan maju ini, sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik ke dalam keadaan buruh miskin yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat menjadi kelompok paling bahagia dan nyaman. Yang kedua, dari David Ricardo, golongan klasik David Ricardo. Dengan teori Ricardian, ia menulis dalam bukunya The Principles of Political Economy atau Taxation pada tahun 1912 sampai 1923. Asumsi yang digunakan Ricardo adalah seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menanamkan distribusi industri. Yang kedua, berlakunya hukum law of diminishing return bagi tanah. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan gandum benar-benar inelastik. Yang kelima, buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu. Yang ketujuh, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Yang kedelapan, harga penawaran buruh adalah tertentu. Yang kesembilan, permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal. Yang kesepuluh, terdapat persaingan sempurna. Yang kesebelas, pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan. Pandangan dari David Ricardo yaitu, pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Pada keadaan ini, para pengusaha akan menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi, mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Tingginya tingkat keuntungan tersebut dapat mempertinggi tingkat modal yang dimiliki, yang selanjutnya dapat mempertinggi tingkat produktivitas tenaga kerja. Adanya kenaikan tingkat produktivitas ini, para pekerja mulai menuntut tingkat upah yang tinggi. Pada tingkat upah tinggi mengakibatkan penduduk bertambah, sedangkan luas lahan tetap sehingga mutu tanah juga mulai menurun. Sewa tanah semakin tinggi mengakibatkan pendapatan menurun, dan selanjutnya mengakibatkan tingkat keuntungan para pengusaha menjadi kurang. Dengan kurangnya modal, permintaan tenaga kerja juga berkurang dan upah pun turun. Begitu turun sampai tingkat upah mencapai minimum. Keadaan ini dikatakan dalam kondisi stationary state atau perekonomian dalam keadaan statis atau pertumbuhan berhenti. Yang ketiga dari Johann Stuart Mill. Beberapa pandangan Mill yaitu: 1. Spesialisasi atau pembayaran kerja akan mempertinggi keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi, dan mendorong
dilakukannya inovasi sehingga akan mempertinggi tingkat produktivitas dan memperlancar pembangunan ekonomi. Yang kedua, penduduk akan semakin meningkat terus luas tanah tetap sehingga berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang yang selanjutnya mengakibatkan keadaan stationary state. 3. Faktor-faktor non-ekonomi yang mempunyai peranan dalam pembangunan antara lain kepercayaan masyarakat, kebijaksanaan, berpikir masyarakat, adat istiadat, dan cara institusi dalam masyarakat. 4. Pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih dapat dibandingkan angkatan kerja. Yang 5. Laju akumulasi modal tergantung pada hal-hal seperti jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan dan kuatnya kecenderungan untuk menabung. Yang keenam, pembangunan ekonomi tergantung pada dua hal, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan untuk menghapus penghambat-penghambat dalam pembangunan ekonomi yang diciptakan oleh manusia. Yang terakhir, Robert Malthus. Pembatasan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kondisi kelas bekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Pembahasan yang kedua, teori Marxis. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalis. Ia menganggap bahwa kaum kapitalisme mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang kaya. Untuk menyejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Ini merupakan dasar dari Marxisme. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.